Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kita semua boleh bangun dari istirahat kita semalam dengan tubuh yang sehat, boleh menikmati udara yang segar, menikmati hari yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara terkasih, melalui program motivasi pagi, saya rindu menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: Sesungguhnya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini menyampaikan pesan yang kuat tentang sifat Tuhan yang tidak berubah dan kasih-Nya yang kekal. Dalam dunia yang terus berubah, penuh dengan ketidakpastian dan pergolakan, kita seringkali merasa gelisah dan cemas. Namun ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap dan tidak berubah. Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak berubah. Ini berarti bahwa sifat Tuhan, kasih, keadilan, kebenaran, dan kesetiaannya tetap sama dari zaman ke zaman. Dalam segala situasi hidup kita, kita dapat mempercayai Tuhan karena Dia konsisten dan setia. Ketika dunia di sekitar kita berubah, kita dapat menemukan ketenangan dalam mengetahui bahwa Tuhan tetap sama dan tidak berubah. Saudara-saudara terkasih, kesetiaan Tuhan kepada umatnya Bani Yakub yang menunjuk kepada bangsa Israel adalah simbol dari umat Tuhan yang dipilih. Meskipun mereka seringkali tidak setia dan memberontak, Tuhan menjanjikan bahwa mereka tidak akan dilenyapkan. Ini menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak tergoyahkan. Tuhan tidak menyerah pada umatnya meskipun mereka seringkali gagal. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan penuh kasih dan pengampunan, selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita juga termasuk dalam janji ini. Meskipun kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, kita dapat yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita, memimpin dan mengarahkan kita dengan kasih dan kesetiaannya yang abadi. Ketika kita merasa terpuruk dan kehilangan harapan, kita dapat kembali kepada janji ini dan menemukan kekuatan dalam keabadian Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang hendak kita renungkan bersama melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini? Poin yang kita renungkan yang pertama adalah ketidakberubahan Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak berubah. Ini berarti sifat-sifat Tuhan seperti kasih, keadilan, dan kesetiaan adalah abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu atau keadaan bagi kita. Saudara-saudara, bagi kita ini adalah sumber kenyamanan dan keamanan, karena kita tahu bahwa kita bisa bergantung pada Tuhan yang sama, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua yang kita renungkan adalah kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bani Yakub yang merujuk pada bangsa Israel melambangkan umat pilihan Tuhan. Meskipun umatnya seringkali tidak setia dan melakukan kesalahan, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Dia berjanji bahwa mereka tidak akan dilenyapkan, menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Ini menunjukkan betapa besar dan luasnya kasih dan pengampunan Tuhan bagi setiap kita.
Yang ketiga yang kita renungkan di pagi hari ini adalah pengharapan dan keamanan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai umat percaya, janji ini memberikan pengharapan dan keamanan. Meskipun kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup, kita dapat yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah tempat perlindungan dan benteng kita di saat-saat sulit sedang kita hadapi. Yang keempat yang kita renungkan adalah ketaatan dan pertobatan. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini juga mengajak kita untuk merenungkan ketaatan dan pertobatan kita kepada Tuhan. Meskipun Tuhan setia, kita juga dipanggil untuk hidup setia dan taat kepadanya. Ketika kita menyadari ketidaksetiaan atau dosa dalam hidup kita, kita harus segera bertobat dan kembali kepada Tuhan, mengetahui bahwa Dia akan menerima kita dengan tangan yang terbuka. Yang kelima yang kita renungkan adalah keteguhan iman. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia seringkali berubah dan penuh ketidakpastian. Memiliki iman kepada Tuhan yang tidak berubah memberi kita dasar yang kuat untuk tetap berdiri. Kita diajak untuk memperkuat iman kita dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu nats firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua tentang sifat Tuhan yang abadi dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita, memberikan pengharapan kepada kita, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari dengan semangat, dengan penuh sukacita kita jalani seluruh hidup kita hari ini. Meskipun banyak tantangan pergumulan yang siap menghadang, tapi janji Tuhan adalah iya dan amin, bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan sanggup menggendong kita untuk melewati setiap badai dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.